Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohan Adi Satria dengan NIM 62114221000. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan belajar berdasarkan aplikasinya. Sebelum itu, tahapan belajar atau motor learning adalah proses di mana seseorang mengembangkan keterampilan motorik melalui latihan dan pengalaman. Tahapan ini biasanya dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah tahap kognitif, yang kedua adalah tahap asosiatif, ketiga tahap otonom. Tahap kognitif atau cognitive stage adalah pelajar baru ini mulai mempelajari keterampilan motorik. Mereka harus memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Proses ini melibatkan banyak berpikir dan pemahaman teoritis tentang gerakan. Ciri-cirinya adalah si pelajar ini banyak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan gerakan. Yang kedua, gerakan cenderung kaku dan tidak efisien. Dan ketiga, pelajar membutuhkan instruksi dan umpan balik yang jelas dan terperinci. Beberapa aplikasinya adalah yang pertama ada instruksi yang jelas, seperti memberikan penjelasan yang jelas dan demonstrasi tentang gerakan yang harus dilakukan. Yang kedua ada umpan balik sering, seperti memberikan umpan balik sesegera setelah pelaksanaan gerakan untuk membantu pengoreksian. Dan terakhir ada latihan terstruktur, seperti melakukan latihan dalam lingkungan yang terstruktur dan terkendali untuk meminimalkan variabel yang membingungkan. Yang kedua ada tahap asosiatif. Pada tahap ini, pelajar mulai memahami gerakan dan mencoba mengaitkan tindakan mereka dengan hasil yang diinginkan. Mereka mulai mengurangi jumlah kesalahan dan meningkatkan koordinasi serta efisiensi gerakan. Ciri-cirinya adalah yang pertama ada penurunan jumlah kesalahan, kedua gerakan menjadi lebih halus dan terkoordinasi, ketiga mulai memperhatikan aspek yang lebih detail dari gerakan. Cara mengaplikasinya yaitu yang pertama adalah latihan berulang, melakukan latihan berulang untuk memperkuat pola gerakan yang benar. Kedua ada umpan balik yang tepat waktu, mengurangi frekuensi umpan balik namun tetap memberikan umpan balik yang tepat waktu dan spesifik. Dan terakhir ada variasi latihan. Ini seperti memperkenalkan variasi dalam latihan untuk membantu pelajar menggeneralisasi keterampilan dalam berbagai konteks. Dan ketiga ada tahap otonom. Pada tahap ini, gerakan telah menjadi otomatis. Pelajar dapat melaksanakan keterampilan motorik dengan sedikit usaha kognitif dan tanpa berpikir secara sadar tentang gerakan tersebut. Ciri-cirinya adalah gerakan dilakukan dengan lancar dan efisien. Kedua, pelajar dapat fokus pada aspek lain dari tugas atau dengan lingkungan. Dan ketiga, kesalahan sangat jarang terjadi dan mudah diperbaiki. Pengaplikasinya adalah latihan intensif dan situasional, seperti melakukan latihan dalam berbagai situasi dan kondisi untuk memastikan keterampilan dapat diterapkan secara umum. Dan kedua ada sedikit umpan balik, yaitu mengurangi umpan balik karena pelajar sudah memiliki kemampuan untuk mengenali dan memperbaiki kesalahan sendiri. Dan tiga, tantangan tambahan, yaitu memberikan tantangan tambahan atau sekadar sekunder untuk menguji stabilitas keterampilan dalam kondisi yang lebih kompleks. Mungkin itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.